Waalaikumsalam. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, deg-degan. Alhamdulillah, tapi sudah terlampaui dengan baik dan saya tadi melihat banyak interaksi dengan muridnya juga happy dengan pelajarannya Miss Didin, luar biasa. Nah, hari ini ada deg-degan soalnya dipantau master. Mas, kita juga mau belajar ini, harus belajar kan kita sama guru mapel bahasa Inggris ya. Oke, tadi saya menulis beberapa catatan dari observasi yang sudah dilakukan. Seperti pada asesmen awal tadi sudah masuk, menanyakan kabar, terus datang kepada masing-masing siswa, salam, itu sudah pengkondisian yang bagus. Dan tadi apakah sudah menanyakan materi yang sebelumnya diajarkan untuk memantik anak-anak terlibat dalam pembelajaran? Sudah. Tadi pertama saya tanya bagaimana anak-anak, ada yang masih ingat narrative text ya. Itu adalah mancing anak-anak untuk berpikir narrative text. Masa kemarin sudah ya. Nah, mereka dengan pertanyaan itu bisa membuka buku lagi. Begitu. Jadi mereka paling tidak yang tidak masuk kemarin bisa membuka materi yang sudah saya fotokan ketika kan begini Miss. Jadi ketika setiap pelajaran itu saya kasih materi di papan. Terus saya foto, saya share ke grup supaya apa? Supaya yang tidak masuk juga bisa baca, gitu. Jadi tidak ada alasan ketika masuk kelas anak-anak tidak punya catatan, gitu. Jadi ada yang masih di HP tadi saya lihat, ada yang buka HP-nya. Ketika saya tanya narrative text, ada yang buka bukunya, gitu. Berarti pada asesmen awalnya sudah dilakukan ya, memantik anak-anak untuk kesiapan anak-anak, apakah mereka sudah siap pada pembelajaran atau tidak. Oke, tadi juga dijelaskan tujuannya sudah masuk dan pelibatan murid tentang meminta pendapat murid. Tadi itu mungkin bisa dieksplor lagi pertanyaannya, tidak hanya yes atau no questions-nya. Jadi mungkin bisa lebih pada pertanyaan terbuka, seperti why atau how-nya. Terus untuk pengerjaan soal itu tadi bagaimana caranya jadi memberikan assessment pada anak-anak? Nah, untuk pengerjaan soal ini ada beberapa. Jadi yang pertama tadi ketika saya menuliskan rumus simple past, di situ pasti anak-anak saya membuat satu soal, lalu anak-anak suruh complete sentence sesuai dengan rumus yang ada. Itu yang berkaitan dengan simple past yang ada di narrative text. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, itu tugasnya adalah mereka yang mengerjakan tugas yang ada di handbook. Yang ada di handbook, mereka berkolaborasi antara seatmate, antara teman sebangku. Jadi mereka bisa kolaborasi, bisa bertanya dengan pertanyaan yang ada boleh, atau membuat pertanyaan sendiri juga boleh. Gitu. Untuk mengukur ketuntasan mereka dalam mengerjakan soal itu bagaimana? Ini sudah saya tulis di LKPD-nya di sini. Tapi ini untuk next pertemuan aja. Jadi ini untuk next pertemuan ini sudah saya persiapkan ini rubriknya. Iya. Yang untuk hari ini? Yang untuk hari ini penilaian untuk anak-anak itu dari interaksi mereka. Ketika saya tanya itu penilaian menggunakan observasi. Iya, observasi. Pakai rubrik. Pakai rubrik. Nanti saya tulis. Oke, siap. Nanti untuk penilaian nanti saya perbaiki lagi itu karena saya tadi juga belum langsung menilai. Jadi saya menilai nanti biasanya pada saat anak istirahat, anak mengerjakan soal yang lain yang belum selesai, saya mengerjakan itu. Oke, baik. Untuk diferensiasi dalam proses pembelajaran, untuk prosesnya tadi saya mencatat Miss Didi sudah melakukan dua strategi ya. Yang pertama itu adalah ceramah dan yang kedua adalah diskusi. Baik itu antar guru dengan awak dan antar murid. Untuk kontennya itu adalah sumber belajar murid. Mungkin bisa dieksplor lagi selain menggunakan buku textbook, mungkin bisa ditambahkan sumber belajar yang lainnya. Tadi sudah saya sampaikan anak-anak bisa majalah yang terdapat di story-nya, bisa ke perpus yang di depan stadion itu, atau bisa juga explore di internet, banyak sekali di situ. Sudah saya kasih referensi untuk mencari narrative text di situ. Jadi kan anak-anak banyak yang tahu apa itu narrative text, contohnya apa saja, ada
terus apa tadi yang saya sebutkan. Jadi itu berarti kontennya yang bisa dieksplor itu untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan sekarang masih pada buku teks buku. Ya, bagi untuk ini hidupnya anak-anak itu. Oke, siap. Untuk produknya, ini produk itu kan hasil belajar anak. Iya. Tadi saya menangkap ada yang menulis, Iya. menulis kalimat dan dialog. Tadi saya menangkap dialog. Dialog maksudnya bagaimana? Dialognya nanti biasanya untuk yang kemarin, untuk yang tugas kemarin sebelumnya biasanya saya suruh video. Ada Miss, contohnya. Iya, Contoh. sudah percaya. Nah. Jadi nanti tidak, saya itu lebih menekankan pada diferensiasinya. Ya. Hasil dari anak-anak itu ya. Biasanya anak-anak itu terakhir itu saya suruh buat video. Oh gitu. Jadi Iya, itu yang kayak pertemuan selanjutnya. ya untuk pertemuan selanjutnya hasil terakhir itu biasanya saya video. Kita sudah membuat ada DKV kemarin satu video sama membuat menganalisa paragraf yang minggu kemarin. Itu bisa dicek, bisa bisa saya buktikan. Videonya bahkan videonya ya. Ya nanti saya akan cek, saya akan melihat ya karena Saya kirim aja Miss. Saya kirim aja Miss. Videonya soalnya banyak lah. Siap. Dan untuk refleksi itu kan proses yang dilakukan pada saat pembelajaran. Iya. Seperti apa yang sudah kamu ketahui tentang pelajaran hari ini, bagaimana perasaanmu, terus apa yang akan kamu lakukan ke depannya, mungkin seperti itu ya. Beda dengan summary. Kalau summary berarti Kesimpulannya aja. kesimpulan dari Iya. kegiatan proses pembelajaran. Dan itu semua dari murid ya, bukan guru yang memberikan. Oke. Untuk asesmennya mungkin nanti bisa ditambahkan rubrik penilaiannya, atau mau dalam bentuk kotak skala atau mau bentuk checklist. Oke. Seperti itu. Tapi overall semuanya sudah tercover, hanya perlu dieksplorasi lebih. Siap. Luar biasa Bu Didin atas kegiatan hari ini. Banyak sekali yang saya dapatkan dari Miss Didin. Tantangannya mungkin apa tantangan ketika mengajar di kelas hari ini? Tantangannya ketika semisal anak-anak ada yang kurang paham, itu saya bagaimana cara menjelaskannya supaya anak-anak itu bisa bagaimana sepaham. Misalnya satu bangku ada satu anak yang nggak paham, dijelaskan belum paham. Nah saya itu biasanya langsung gimana saya datangi atau saya anak-anak istirahat, saya ayo mana tadi kok belum paham kenapa? Jadi Atau saya panggil, coba sini mana yang kamu nggak paham dari ini apa? Terus itu tantangannya, caranya tadi dengan melakukan pendekatan. Iya. Jadi perubahan apa yang akan dilakukan ke depannya agar lebih baik daripada hari ini? Ya mungkin saya akan memberikan semangat yang pertama, yang kedua adalah saya memberikan pelajaran se-enjoy mungkin, maksudnya tidak terlalu saklek ke anak-anak, tidak terlalu menekan ke anak-anak harus ini harus selesai harus itu, tidak. Jadi saya menekankan ke anak-anak ya belajar ya juga santai gitu loh, jadi nggak terlalu sepaneng, nggak terlalu serius banget, nanti anak-anak jadi bosen. Kalau serius, kalau tidak kayak misalnya seperti tadi, kalau anak-anak saya harus sepaneng mengerjakan, saya tulis semuanya irregular verb sama regular verb, saya tulis semuanya, saya sekomplit itu, anak-anak pasti bosan. Ya, jadi intinya bagaimana membuat sesimpel aja, sesimpel mungkin, menyenangkan dan masuk kepada anak. Iya. Ya ada guyon, ada guyon itu penting. Iya, penting itu. Saya biasanya begitu. Jadi anak-anak ketika mengerjakan soal yang agak serius itu ada guyonnya, saya ajar guyon biar nggak terlalu sepaneng gitu. Oke, sip itu aja. Luar biasa. Terima kasih atas sekali lagi atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Tetap semangat. Terima kasih Miss Is karena sudah memantau kita bersama-sama. Melengkapi apa yang kurang dari pembelajaran saya, terus bisa ngasih ilmu yang bermanfaat nantinya yang akan membuat saya yang kurang ini saya memperbaiki itu. Kalau memang salah sama nanti kurang kita saling belajar. Oke, saya karena waktunya mepet. Sudah ada pembelajaran. Oh gitu. Terima kasih atas waktunya.